Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal nomor 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut dengan perkembangbiakan A. Generatif, B. Vegetatif buatan, C. Vegetatif alami, D. Aseksual alami. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Vegetatif buatan. Pembiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif ini. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dapat terjadi dengan sendirinya. Jika perkembangbiakan vegetatif buatan ada campur tangan dengan manusia, sedangkan perkembangbiakan alami tanpa ada bantuan manusia. Reproduksi aseksual alami. Jenis produksi aseksual ada yang dilakukan secara alami. Alami ini maksudnya tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual sendiri tanpa bantuan manusia. Soal nomor 2. Kromosom yang menentukan jenis kelamin manusia disebut A. Gonosom, B. Autosom, C. Alele, D. Haploid. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Gonosom. Kromosom seks adalah kromosom yang berada dari autosom, biasanya bentuk, ukuran, dan perilaku. Kromosom seks manusia sepasang alosom mamalia yang khas menentukan jenis kelamin individu yang diciptakan dalam reproduksi seksual. Autosom adalah kromosom tubuh yang berjumlah 22 pasang pada manusia. Kelainan pada autosom dapat menyebabkan kelainan pada manusia. Dalam genetika sel, alel merupakan bentuk-bentuk alternatif dari gen pada suatu lokus. Alel adalah sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Alel terbentuk karena adanya variasi pada urutan basa nitrogen akibat peristiwa mutas. Haploid adalah kromosom yang tidak berpasangan atau N, individu dengan separuh jumlah genom sel normal, sel somatikanya. Keadaan sel separuh jumlah genom sel normal biasanya diambangkan dengan X sama dengan N. Diploid adalah sebutan untuk sel atau individu yang memiliki sel dengan dua set genom. Setiap genom dalam sel berpasangan dengan homolognya berdasarkan ukuran sepanjang kromosom. Sel diploid terbentuk dari fastilasi sel-sel gamet dan haploid. Soal nomor 3. Hasil proses dari oogenesis adalah A. 1 ootid dan 2 badan polar, B. 1 ootid dan 3 badan polar, C. 1 spermatosit primer dan 2 badan polar, D. 1 spermatosit primer dan 3 badan polar. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. 1 ootid dan 3 badan polar. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium. Ada beberapa tahapan dalam proses ini, yaitu pembelahan dan penggandaan, perkembangan, dan pematangan. Hasil akhir dari proses oogenesis yaitu menghasilkan 3 badan polar yang nantinya akan mengalami degradasi dan 1 sel telur atau ovum yang nantinya
siap dibuahi. Tubuh wanita membutuhkan proses oogenesis sebelum proses terjadinya kehamilan. Sebab hal tersebut berkaitan dengan fungsi reproduksi manusia. Dalam prosesnya, calon sel telur akan terbagi menjadi beberapa jenis sesuai tahapannya, yaitu oogonium, folikel primordial, oosit primer, oosit sekunder, dan sel telur matang. Soal nomor 4. Mangga manis berbuah besar dengan genotip MMBB gamet. Untuk genotip tersebut adalah titik-titik A. MB, B. MB, C. MB, MB, D. MB, 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 BB. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. MB, MB. Pada mangga manis berbuah besar memiliki genotip MB, MBBB. Gamet untuk genotip tersebut adalah MB dan MB. Dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa mangga manis berbuah besar dihasilkan dari mangga manis dengan gamet MB dan MB. Soal nomor 5. Fungsi dari amnion adalah titik-titik. A. Melindungi embrio dari guncangan. B. Pertukaran zat antara ibu dan janin. C. Memberi makan dan oksigen pada embrio. D. Melindungi ibu hamil. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Melindungi embrio dari guncangan. Cairan ketuban atau amnion berfungsi untuk melindungi dan memberi nutrisi pada bayi. Jika amnion pecah, itu tandanya bayi siap dilahirkan. Soal nomor 6. Jika 1 sendok NaOH padat dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan HCl atau asam klorida, ternyata dasar tabung terasa panas. Reaksi ini dapat digolongkan titik-titik. A. Eksoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan. B. Eksoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem. C. Endoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan. D. Endoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Eksoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Soal nomor 7. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah titik-titik. A. Bintang laut. B. Cacing planaria. C. Protozoa. D. Hidra. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Protozoa. Bintang laut merupakan binatang yang berkembang biak secara ovovivar. Walaupun dalam bahasa Inggris ini dikenal sebagai sebutan starfish, hewan ini sangat jauh hubungannya dengan ikan. Bintang laut merupakan hewan invertebrata yang tidak termasuk ke dalam filum Echinodermata dan kelas Asteroida. Cacing planaria. Platyhelminthes adalah filum dalam kerajaan Animalia. Filum ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes yang telah dipisahkan. Protozoa adalah hewan pertama. Protozoa merupakan kelompok lain protista eukariotik. Kadang-kadang antara algae dan protozoa kurang jelas perbedaannya. Kebanyakan dan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Beberapa organisme mempunyai sifat antara algae dan protozoa. Hidra adalah genus dari hewan air tawar kecil. Hidra juga merupakan hewan pemangsa yang termasuk dalam filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hidra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Panjang tubuh diperkirakan 10 mm. Soal nomor 8. Ruang lingkup biologi yang dalam mengkajinya memerlukan alat bantu mikroskop, misalnya titik-titik. A. Atom dan molekul. B. Organel, sel dan jaringan. C. Bioma dan biosfer. D. Membran sel saja. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B.
B. Organel sel dan jaringan. Ruang lingkup dalam biologi yang dapat diamati dengan mikroskop adalah sel, organel, dan jaringan. Membran sel adalah membran yang semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan diri dari cairan interstitial dan di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Soal nomor 9. Objek dalam kajian biologi yang diperlukan untuk mengembangkan obat penyakit flu burung atau SARS adalah A. Bakteri, B. Virus, C. Sanitasi, D. Parasitai. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Virus. Bakteri adalah sekelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain archae, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran mikrometer. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Sanitasi mengacu pada kondisi kesehatan masyarakat yang terkait dengan air minum bersih dan pengolahan serta pembuangan kotoran manusia dan kotoran. Mencegah kontak manusia dengan feses merupakan bagian dari sanitasi, seperti halnya mencuci tangan memakai sabun. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain yang menyerap nutrisi tanpa memberikan bantuan atau manfaat lain padanya. Contoh parasit misalnya cacing di dalam perut dan protozoa plasmodium di dalam darah. Soal nomor 10. Reaksi kimia yang menghasilkan energi yang tepat adalah AC6H12O6 ditambah energi H2O dan ditambah CO2 dan O2. BC6H12O6 ditambah energi CO2 plus H2O plus O2. C6H12O6 tambah energi O2 tambah CO2 plus H2O. D. C6H12O6 plus energi CO2 ditambah H2O ditambah O2. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. C6H12O6 ditambah energi O2 ditambah CO2 ditambah H2O. Reaksi kimia menghasilkan energi terjadi pada proses respirasi sel. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi biasanya umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Soal nomor 11. Berikut ini penyakit pada sistem reproduksi yang dapat mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang adalah A. AIDS, B. herpes, C. gonore, dan E. sipilis. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. AIDS. HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak darah dengan terinfeksi air mani atau cairan vagina. Dalam beberapa minggu, infeksi HIV, gejala seperti flu, seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemudian penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala termasuk penurunan berat badan, demam atau keringat saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Tidak ada obat untuk AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengkonsumsi regimen atau antiretroviral ARF dapat secara dramatis memperlambat pertambahan parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Soal nomor 12.
Molekul yang memiliki rumus kimia C5H12 adalah titik-titik A22 dimetilpropana, B isopentana, CN pentana, D 223 trimetilbutana. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B isopentana. Isopentana adalah satu dari 3 isomer yang struktur mempunyai rumus kimia C5H12. Pentana adalah sebuah senyawa organik yang tersusun rumus kimia C5H12, yaitu alkana dengan nomor 5 atom karbon. Soal nomor 13. Berapa jumlah kromosom manusia? A 23, B 32, C 46, D 64. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C 46. Pada manusia, dari semenjak diciptakan memiliki jumlah kromosom sel somatis 46 sel telur atau sel sperma yang hanya memiliki 23 kromosom. Artinya fertilisasi mengembalikan jumlah kromosom sel tubuh menjadi 46. Soal nomor 14. Ilmu yang mempelajari virus disebut titik-titik. A. Sitologi, B. Mikologi, C. Virologi, D. Bakteriologi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Virologi. Biologi sel atau sitologi adalah salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Mikologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungsi dan sering disebut juga dengan cendawan. Kajian ini dalam mikologi antara lain meliputi taksonomi jamur, fisiologi jamur, biobakteri jamur, dan budidaya jamur. Bakteriologi adalah cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari tentang bakteri, termasuk mempelajari morfologi, ekologi, genetika, dan biokimia dari bakteri dan berbagai aspek lain yang berhubungan dengan bakteri. Soal nomor 15. Kejadian berikut yang bukan merupakan objek kajian biologi adalah titik-titik. A. Pembuatan tempe dengan memanfaatkan bioteknologi konvensional. B. Pengamatan air kolam dengan mikroskop dan menemukan benda bergerak. C. Bangkai tikus yang membusuk setelah dibiarkan beberapa hari. D. Kandungan mineral sulfur pada batuan sekitar gunung berapi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kandungan mineral sulfur pada batuan sekitar gunung berapi. Soal nomor 16. Pernapasan pada dada berkontraksi otot-otot di antara tulang rusuk sehingga iga berkontraksi titik-titik. A. Rongga dada mengikat dan diperbesar. B. Menyusut dan mengecil rongga dada. C. Terangkat dan rongga dada menyusut. D. Penyusut dan rongga dada membesar. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Menyusut dan rongga dada membesar. Soal nomor 17. Selama perjalanan dari hidung ke paru-paru, udara mengalami beberapa hal berikut kecuali titik-titik. A. Udara disaring oleh rambut yang tumbuh di rongga hidung. B. Udara dibasahi dengan air lendir. C. Udara berdisfusi ke dalam alveoli. D. Udara diproses menjadi energi. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Udara disaring oleh rambut yang tumbuh di rongga hidung. Soal nomor 18. Reaksi di bawah ini yang menghasilkan endapan adalah titik-titik. A. CaO ditambah HCl. B. Be2O3 Fe2O3 ditambah H2SO4. C. AgNO3 ditambah BaCl2. D. NaOH ditambah H2SO4. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. AgNO3 ditambah BaCl2. Soal nomor 19.
Batang kaca akan bermuatan positif jika digosok dengan kain sutra karena titik-titik. A. Ada proton berpindah dari kaca ke kain. B. Ada proton berpindah dari kain ke kaca. C. Ada elektron berpindah dari kaca ke kain. D. Ada elektron berpindah dari kain ke kaca. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Ada elektron berpindah dari kaca ke kain. Soal nomor 20. Hormon yang paling aktif sejak awal proses menstruasi pada wanita dewasa adalah hormon titik-titik. A. Estrogen. B. Progesteron. C. FSH. D. Gonadotropin. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. FSH. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K guru ilmu pengetahuan alam atau guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.